Halo Sobat YouTuber, jumpa lagi di channel Karnaen Palia. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kelam peristiwa tragedi Mandor berdarah di Kalimantan Barat. Peristiwa Mandor adalah sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Sewaktu itu, pihak Jepang sudah mencurigai bahwa di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendekiawan, tenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama, sehingga komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Penangkapan-penangkapan yang pernah terjadi antara September tahun 1943 hingga awal 1944. Menurut data yang ada, jumlah korban dari peristiwa Mandor tersebut adalah sekitar 21.037 orang. Akan tetapi pihak dari Jepang menolak pernyataan tersebut dan menganggap hanya ada 1.000 korban saja. Peristiwa Mandor terjadi akibat ketidaksukaan pihak Jepang waktu itu terhadap para pemberontak yang ada di Kalimantan Barat dikarenakan ketika itu Jepang ingin menguasai sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan Barat. Sebelum terjadi peristiwa Mandor, juga terdapat peristiwa Kep Kapak di mana kala itu tentara Jepang secara paksa mendobrak pintu rumah masyarakat dikarenakan mereka ingin menakut-nakuti masyarakat agar tidak berani untuk melakukan pemberontakan. Meskipun demikian, ternyata menurut sejarah yang dibunuh bukan hanya kaum cendekiawan maupun feodal namun rakyat biasa juga tidak luput dari pandangan mereka. Jepang telah menyusun rencana genosida untuk memberangus semangat perlawanan rakyat Kalimantan Barat kala itu. Di sebuah koran harian Jepang yang berjudul Borneo Shinbun, surat kabar yang terbit pada masa itu, mengungkapkan rencana tentara negeri matahari terbit tersebut untuk membungkam kelompok pembangkang kebijakan politik perang Jepang yang ada di Kalimantan Barat. Tanggal 28 Juni diyakini sebagai hari pengeksekusian ribuan tokoh-tokoh penting masyarakat pada masa itu, dan oleh karena itu pemerintah daerah memutuskan untuk membuat peraturan daerah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada tanggal 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang terjadi di Mandor. Ada pula beberapa tokoh penting yang juga menjadi korban pada kala itu. Secara garis besar yang menjadi korban dari pihak masyarakat Kalimantan Barat saat itu diantaranya ialah sebagai berikut. Syarif Muhammad Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak 74 tahun. Pangeran Adipati sebagai putra Sultan Pontianak 31 tahun, Pangeran Agung 26 tahun, Noto Sujono, Gusti Sawenan, Panembahan Ketapang 44 tahun, Muhammad Ibrahim Safiuddin sebagai Sultan Sambas 40 tahun. Dr. Sunaryo Martowardoyo Muhammad Yatim Raden Masudiono Nasrun Pangeran Amalia Rubini, istri Dr. Rubini, Tengku Idris Panembahan Sukadana, 50 tahun, Gusti Mesir sebagai Penembangan Simpang, 43 tahun. Syarif Saleh Panembahan Kuburaya, 63 tahun, Gusti Hamid Panembahan Ngabang, Ade Muhammad Arif Panembahan Sanggau, Gusti Muhammad Kali Panembahan Sekadaut 41 tahun, Gusti Jafar Raden Abdul Bahri Daru Perdana Panembahan Sintang. Muhammad Taufik Panembahan Mempawah, 63 tahun, Raden Nala Prana dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting dan masyarakat sipil yang menjadi korban kekejaman Jepang pada kala itu, di mana jumlahnya mencapai lebih dari 20.000 jiwa namun pihak Jepang menyangkal hal itu dan menganggap korban saat itu hanya berkisar 1.000 orang. Itulah sejarah kelam tentang tragedi peristiwa Mandor berdarah yang terjadi di Kalimantan Barat. Sekian dari kami, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Terima kasih.